Ternyata cari kerja itu nggak gampang ya. Semua cara yang aku tahu, baik itu dari nasihat orang atau dari internet, semuanya udah aku coba. Tapi sampai sekarang tuh belum dapat pekerjaannya. Capek banget deh rasanya karena keseringan ditolak, frustasi gitu. Aku pribadi pernah ngerasain hal itu. Kamu pernah nggak ngerasain hal yang sama? Kalau iya, it's okay, tarik nafas dulu. Dan thank you karena udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi coba tanya sama diri sendiri, kapan sih terakhir kali kalian menjaga kesehatan mental sendiri? Padahal kesehatan mental yang gak prima punya pengaruh ke seberapa lama kita menganggur juga loh. Hasil sebuah riset tahun 2011 menyatakan bahwa rata-rata para pria dan wanita yang mengalami gejala kelainan mental menghabiskan 4 tahun lebih banyak untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang menganggur namun kesehatan mentalnya lebih baik. Makanya menjaga kesehatan mental itu penting banget selama kita proses pencarian kerja. So, pada video kali ini, aku Ajeng dari Journey Journal akan sharing 5 tips untuk menjaga kesehatan mental selama proses pencarian kerja. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Aku yakin kita sama-sama tahu ya kalau para pemberi kerja itu suka banget sama kandidat yang percaya diri, optimis, kompeten, dan mau belajar. Makanya supaya kita bisa dapetin pekerjaan, kita perlu banget jadi sosok yang kayak gitu. Sayangnya selama proses pencarian kerja, mungkin karena udah ngalamin beberapa penolakan ya, emosinya bisa menjadi lebih negatif. Kepercayaan diri menurun, optimisme menurun, ditambah lagi kita jadi sering gelisah dan overthinking. Nah, 4 hal inilah yang akan kita solve atau kita pecahkan. Ada 5 tips yang bisa diterapkan untuk menaikkan kepercayaan diri dan optimisme, juga mengurangi emosi negatif. Dimana tips yang pertama adalah berpikir positif. Coba aku tanya dulu deh, pernah nggak sih selama proses pencarian kerja ini kalian menjadi overthinking, kebanyakan pikiran negatif dan emosi negatif? Kalau aku pribadi pernah. Padahal dengan berpikir positif, kita bisa ubah pesimis menjadi optimis, emosi dan pikiran negatif menjadi emosi dan pikiran positif. Aku sebagai orang awam mau sharing beberapa tips yang ternyata works di aku. Kalau aku biasanya akan bertanya ke diri aku sendiri beberapa hal, yaitu pertama, apakah ada kesempatan yang bisa aku coba selama aku belum dapat pekerjaan? Misalnya nih, kamu sebenarnya udah pengen banget cobain sesuatu, tapi selama kerja nggak kesampaian karena mungkin terlalu sibuk. Apapun itulah, sesederhana apapun, yang penting positif artinya buat kalian. Yang kedua, apakah ada hikmah di balik semua ini? Misalnya, bisa jadi lebih dekat sama keluarga, atau bahkan mungkin bisa jadi lebih mengenal diri sendiri, you name it lah. Yang ketiga, apa sih yang bisa kita syukuri hari ini? Sesimpel bisa minum air mineral yang bersih aja, udah bersyukur loh. Tapi aku juga paham sih kalau kita lagi suntuk dan pesimis, kayaknya bakalan susah deh untuk berpikiran positif. Kalau emang itu hal yang terjadi, kita bisa coba tips yang kedua, yaitu datang ke support system kita. Kita tuh nggak sendirian loh, literally nggak sendirian, karena banyak orang yang bisa peduli dan sayang sama kita. Kita semua itu butuh orang-orang yang bisa memberikan emotional support dan intellectual support. Dukungan bersifat emosional itu dibutuhin untuk memberikan rasa nyaman dan perasaan yang lebih positif supaya kepercayaan diri kita naik dan kita juga merasa bahwa diri kita tuh berharga. Sesederhana didengarkan dan hangout bareng cukup membantu kok. Sedangkan dukungan intelektual dibutuhkan sebagai ajang diskusi secara objektif untuk menganalisa alasan dibalik belum dapat pekerjaan. Lalu hasil analisa ini bisa dipakai untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya. Sehingga kita tidak merasa bingung melangkah. Rasa bingung melangkah stressful juga loh.
Perlu banget disadari bahwa kedua dukungan ini, baik dukungan emosional dan dukungan intelektual, sama-sama dibutuhkan. Jadi jangan hanya berfokus untuk mendapatkan salah satu aja. Kalau memang kamu rasa membutuhkan pertolongan para profesional, boleh banget loh datang ke psikolog dan psikiater. Karena mereka profesional, mereka akan menjaga kerahasiaan permasalahanmu loh. Dan biasanya mereka akan membuat program sesuai kebutuhanmu. Perlu banget disadari bahwa selama proses mencari kerja ini, kita tuh rentan banget overthinking dan anxiety. Terutama kalau kita sering ditolak oleh perusahaan. Nah, ketika kita overthinking ini, sebenarnya otak kita tuh terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran dan emosi negatif. Makanya kita perlu banget mengontrol pikiran dan emosi negatif itu. Salah satu caranya adalah kita menjadi aktif baik secara fisik maupun pikiran supaya ini tuh nggak ribet gitu loh. Makanya tips yang ketiga adalah berolahraga. Aku yakin banget kita semua tahu bahwa berolahraga itu bisa meningkatkan mood bahagia kita. Karena selama kita berolahraga, otak kita tuh memproduksi zat kimia yang disebut dengan endorfin. Endorfin membantu otak mengurangi rasa sakit di tubuh, juga memacu perasaan yang positif. Efeknya tuh mirip dengan efek morfin. Efek ini mempermudah kita berpikir positif dan menaikkan mood. Beberapa manfaat olahraga adalah, yang pertama, selama kita olahraga, otak kita tuh akan fokusnya ke gerakan, ke otot, dan bahkan nafas. Jadi ya bisa mengurangi overthinking. Olahraga itu bisa menyalurkan agresivitas kita, baik itu bentuknya marah, sedih, kecewa, everything. Jadi ibaratnya udah ngeluarin emosi negatif, juga bisa mendapatkan emosi positif melalui olahraga. Makanya olahraga itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan Profesor Robert Chope dari San Francisco University menyarankan bahwa selama proses mencari kerja, ada baiknya kita menjadikan olahraga ini sebagai rutinitas sehari-hari. Ya, nggak cuma olahraga aja sih beliau nyaraninnya, tapi aktivitas-aktivitas lain yang positif. Sehingga pada tips yang keempat adalah membuat rutinitas aktivitas-aktivitas yang produktif. Kenapa hal ini disarankan oleh Profesor Chope? Karena rutinitas memberikan rasa bahwa hidup kita masih terkendali di tengah-tengah ketidakpastian dan memberikan kita kesempatan mendapatkan kesuksesan kecil setiap saat melakukannya. Efek jangka panjangnya adalah mengobati rasa tidak percaya diri, khawatir, dan perasaan hilang arah yang muncul selama proses mencari kerja. Coba deh kamu screenshot quotes-quotes ini dan renungkan. Mungkin ini yang kamu butuhkan. Saran Profesor Chope bukannya nggak berdasar. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari University Cambridge pada tahun 1982 yang menyatakan bahwa para responden wanita menjadikan pekerjaan rumah tangga mereka seperti bersih-bersih, masak, and many things untuk mengatur waktu sehari-hari. Rutinitas tersebut juga berkontribusi untuk meredam efek psikologis dari menganggur. Hal inilah yang membuat para responden wanita itu kondisi mentalnya lebih baik dibandingkan dengan para responden laki-laki meskipun kondisinya mereka ini sama-sama menganggur. Loh, lagi nggak mood kok malah disuruh beraktivitas dan rutin lagi. Kalau misalnya emang berat, hobi adalah langkah awal yang bagus banget karena kita memang suka ngelakuinnya. Jadi bikin rutinitasnya pun juga lebih gampang. Hobi sendiri juga bisa mempercantik CV dan juga bisa meyakinkan para HRD untuk bisa merekrut kamu. Dimana pembahasannya aku udah bahas di video sebelumnya. Mungkin linknya ada di sini atau di sini, dicek aja. Videonya recommended banget. Tips kelima sekaligus tip terakhir adalah belajar rileks. Jujur, ini juga yang lagi aku coba terapin terus supaya bisa seimbang antara produktif mencari kerja dengan rileks supaya menjaga kesehatan mental kita. Relaksasi itu bisa bermacam-macam bentuknya, terserah kalian bisa dengerin musik, mainin gitar, atau masak, everything yang bisa membuat kalian tuh seneng, puas tanpa harus terbebani untuk menjadi produktif. Intinya adalah mengistirahatkan otak dari emosi dan pikiran negatif. Mungkin ada beberapa orang yang melihat bahwa istirahat itu sebagai malas dan menunda keberhasilan.
Padahal sebenarnya beristirahat itu menaikkan performa, memperbaiki mood, dan meningkatkan kemampuan berkonsentrasi loh. Justru kalau nggak istirahat atau refreshing, kinerja kita nggak bakal efisien. Plus berisiko burnout dan stres yang makin parah. Yuk mulai sekarang kita jadwalin me time, karena sekali lagi aku benar-benar nggak bosan-bosan ngingetin, kita tuh harus banget menyeimbangkan antara produktivitas dan menjaga kesehatan mental. Seperti yang tadi aku jelasin bahwa menjaga kesehatan mental itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, optimisme, dan mengurangi emosi-emosi negatif seperti kekhawatiran dan juga ketakutan, anxiety, overthinking, and many things yang hasilnya bisa membuat kita lebih cepat dapat pekerjaan juga. Nah, setelah mencoba beberapa tips tadi, gimana perasaannya? Komen di bawah ya. Kalau aku pribadi sih jujur menjadi lebih tenang dan lebih positif karena berhasil mengeluarkan emosi-emosi negatif dengan cara yang lebih sehat. Aku berharap video ini berguna untuk kita semua, dan kalau kalian merasa ada orang-orang sekitar yang membutuhkan pesan-pesan di video ini, silahkan share. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain notifikasinya supaya bisa ketemu sama aku lagi di our next journey. Thank you banget ya udah nemenin aku, dan have a nice journey. Bye-bye!